Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang wanita muda bernama Sari. Ia tumbuh besar dalam kesederhanaan bersama ibunya yang sangat ia cintai. Namun, Sari tidak pernah mengetahui siapa ayahnya. Ibunya selalu berkata bahwa ayahnya meninggal ketika ia masih bayi. Suatu hari, ketika Sari sudah beranjak dewasa, seorang pria tampan dan karismatik datang ke desa mereka. Namanya Raka. Raka adalah seorang pedagang kaya yang sering bepergian dari desa ke desa, menjual berbagai barang dari kota. Raka sangat terpesona dengan kecantikan dan kebaikan hati Sari. Mereka sering bertemu dan akhirnya saling jatuh cinta. Karena cinta mereka begitu kuat, Raka segera melamar Sari untuk menjadi istrinya. Ibunya, meski hatinya merasa berat, tidak dapat menolak kebahagiaan putrinya. Pernikahan mereka berlangsung dengan meriah dan semua penduduk desa turut bersuka cita. Setelah beberapa bulan pernikahan, Sari mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Dia merasa ada sesuatu yang aneh dan tidak biasa. Suatu malam, ketika ia sedang berbincang dengan ibunya, terungkaplah sebuah rahasia yang mengejutkan. Ibunya akhirnya memberitahunya bahwa Raka adalah ayah kandungnya, yang pernah meninggalkannya saat ia masih bayi. Raka pernah menjadi pemuda miskin yang terpaksa meninggalkan istri dan anaknya untuk mencari kehidupan yang lebih baik di kota. Dia telah lama kehilangan kontak dengan mereka dan tidak pernah tahu bahwa wanita muda yang ia nikahi adalah putrinya sendiri. Mendengar kenyataan ini, dunia Sari seakan runtuh. Ia merasa marah, bingung, dan hancur. Sari tidak tahu bagaimana menghadapi kenyataan pahit ini. Raka juga terkejut dan merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi. Akhirnya, Sari memutuskan untuk meninggalkan desa dan memulai hidup baru di tempat lain, jauh dari kenangan pahit itu. Raka, yang merasa sangat bersalah, menyerahkan seluruh harta miliknya kepada Sari sebagai bentuk penyesalan. Sari pun pergi dengan hati yang hancur, meninggalkan segalanya di belakang, dan mencoba untuk melupakan masa lalu yang kelam. Meski hidup dalam bayang-bayang dosa yang tidak disengaja, Sari bertekad untuk menemukan kembali kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupnya. Setelah meninggalkan desa yang penuh dengan kenangan pahit, Sari memulai hidup baru di sebuah kota kecil yang jauh dari tempat asalnya. Ia mengubah namanya menjadi Melati agar bisa benar-benar lepas dari masa lalunya. Dengan modal yang ia dapat dari harta peninggalan Raka, ia membuka sebuah warung kecil di tepi kota. Warung itu menjadi tempat di mana ia menuangkan seluruh tenaga dan pikirannya, berusaha melupakan rasa sakit yang pernah ia alami. Hari demi hari berlalu, Melati mulai menemukan ketenangan dalam rutinitasnya. Warungnya semakin dikenal oleh penduduk setempat karena masakan dan keramahan Melati. Namun, meskipun penampilannya menunjukkan sosok yang tenang dan bahagia, hatinya masih terluka. Setiap malam, sebelum tidur, Melati sering memikirkan kembali apa yang telah terjadi, dan itu membuatnya merasa kesepian. Suatu hari, seorang lelaki bernama Arman datang ke warung Melati. Ia adalah seorang pendatang baru di kota itu, yang bekerja sebagai tukang kayu. Arman adalah pria yang sederhana, baik hati, dan memiliki senyum yang selalu menenangkan. Ia sering mampir ke warung Melati untuk makan dan perlahan, mereka mulai mengenal satu sama lain. Melati awalnya enggan untuk membuka hatinya kepada Arman atau siapapun, karena rasa takut akan terluka lagi. Namun, seiring berjalannya waktu, Arman berhasil menunjukkan bahwa ia adalah orang yang tulus dan dapat dipercaya. Perlahan, Melati mulai merasakan kebahagiaan kembali, meskipun di dalam hatinya masih tersimpan rasa takut yang mendalam. Suatu malam, setelah warung tutup, Arman memberanikan diri untuk berbicara dari hati ke hati dengan Melati. Ia mengatakan bahwa ia menyukai Melati dan ingin menjalani hidup bersama dengannya. Melati terdiam sejenak, merenungi semua hal yang telah terjadi dalam hidupnya.
Ia kemudian bercerita kepada Arman tentang masa lalunya yang kelam dan rahasia yang selama ini ia simpan. Arman mendengarkan dengan seksama tanpa menghakimi. Ia memahami betapa berat beban yang Melati bawa selama ini. Setelah Melati selesai bercerita, Arman menggenggam tangan Melati dan berkata dengan lembut, "Masa lalu tidak bisa diubah, tetapi kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Aku ingin menjadi bagian dari masa depanmu, jika kamu mengizinkannya." Kata-kata Arman menggugah hati Melati. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada harapan baru. Melati tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Dengan penuh keberanian, ia memutuskan untuk memberikan dirinya kesempatan kedua untuk bahagia. Beberapa bulan kemudian, Melati dan Arman menikah dalam sebuah upacara sederhana namun penuh kehangatan. Mereka menjalani kehidupan yang tenang dan bahagia di kota itu, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang mereka. Meski luka itu mungkin tidak pernah sepenuhnya hilang, Melati menyadari bahwa dengan cinta dan dukungan yang tulus, ia bisa bangkit dan menemukan kembali kebahagiaan. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan Melati serta Arman semakin dipenuhi dengan kebahagiaan. Mereka dikaruniai dua anak, seorang putri yang mereka beri nama Bunga dan seorang putra bernama Andra. Kehadiran kedua anak ini semakin melengkapi kehidupan mereka, memberikan Melati alasan baru untuk bangkit setiap hari dengan penuh semangat. Melati dan Arman membesarkan anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Bunga tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan periang, sementara Andra adalah bocah kecil yang selalu penasaran dengan segala hal di sekitarnya. Melati sering menceritakan kepada anak-anaknya tentang pentingnya kejujuran, keberanian, dan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dalam hidup. Namun, meskipun hidupnya tampak sempurna, Melati tetap merasa ada bagian dari dirinya yang belum sepenuhnya damai. Setiap kali melihat wajah Bunga dan Andra, ia sering teringat pada masa lalu yang begitu menyakitkan. Ia sadar bahwa ada bagian dari hidupnya yang masih terjebak di dalam rasa bersalah dan penyesalan, meskipun ia telah berusaha sekuat tenaga untuk melupakannya. Suatu malam, ketika Bunga dan Andra sudah tidur, Melati duduk di teras rumah bersama Arman. Mereka berbicara tentang masa depan anak-anak mereka, tentang harapan dan impian mereka. Di tengah pembicaraan, Melati tiba-tiba merasakan dorongan yang kuat untuk membagikan isi hatinya yang paling dalam kepada Arman. "Arman," kata Melati dengan suara yang pelan namun penuh makna, "ada sesuatu yang harus aku lakukan, meski mungkin ini akan sangat sulit bagiku. Aku harus kembali ke desa tempat aku dibesarkan." Arman terkejut mendengar keinginan Melati. Ia tahu betapa sulitnya bagi Melati untuk meninggalkan masa lalu yang kelam itu, tetapi ia juga memahami bahwa ini adalah bagian dari perjalanan penyembuhan yang belum selesai. "Kalau itu yang kamu butuhkan untuk menemukan kedamaian, aku akan mendukungmu," jawab Arman dengan lembut. "Tapi aku akan menemanimu, kita akan melakukannya bersama." Beberapa minggu kemudian, Melati dan Arman mempersiapkan perjalanan mereka kembali ke desa asal Melati. Dengan penuh kegelisahan, Melati akhirnya menginjakkan kaki kembali di tanah yang telah lama ia tinggalkan. Desa itu tampak tidak banyak berubah, hanya sedikit yang berbeda sejak terakhir kali ia melihatnya. Kenangan masa lalu segera membanjiri pikirannya, membuat langkahnya terasa berat. Mereka menuju rumah tua tempat Melati tumbuh besar. Rumah itu sudah mulai rapuh dan ditinggalkan, namun masih berdiri kokoh di tengah desa. Di depan rumah itu, Melati bertemu dengan beberapa tetangga lama yang masih mengenalinya. Mereka menyambutnya dengan kehangatan dan rasa penasaran tentang kehidupannya selama ini. Namun, hati Melati tetap tertuju pada satu tujuan. Ia tahu bahwa untuk benar-benar berdamai dengan masa lalunya, ia harus bertemu kembali dengan seseorang, ibunya. Ibunya kini sudah tua dan lemah, tinggal di rumah yang kecil dan sederhana di pinggiran desa.
Ketika Melati dan Arman tiba di sana, ibunya terkejut dan langsung menangis melihat putrinya yang telah lama pergi. Melati mendekat, merangkul ibunya dengan penuh kerinduan. Mereka menangis bersama, melepaskan segala beban yang telah menumpuk selama bertahun-tahun. "Aku minta maaf, Bu, karena meninggalkanmu dan tidak pernah kembali," kata Melati dengan air mata mengalir di pipinya. "Aku tahu aku salah, tapi aku butuh waktu untuk menyembuhkan luka ini." Ibunya menggeleng, lalu mengusap rambut Melati dengan lembut. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Nak. Aku hanya ingin kamu bahagia. Aku tahu itu pasti berat bagimu, dan aku selalu berdoa agar kamu menemukan kedamaian dalam hidupmu." Setelah menghabiskan beberapa hari di desa bersama ibunya, Melati merasa beban di hatinya mulai terangkat. Ia menyadari bahwa selama ini, ia telah menghindari masa lalunya, tapi kini ia telah berdamai dengannya. Dengan perasaan yang lebih tenang, Melati dan Arman kembali ke kota, siap untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Kembali ke kota, Melati merasa seperti dirinya yang baru. Ia tidak lagi dihantui oleh masa lalu, dan siap untuk memberikan seluruh cinta dan perhatiannya kepada keluarganya. Warung kecil mereka semakin ramai, dan kehidupan mereka penuh dengan kebahagiaan. Di masa depan, ketika Bunga dan Andra dewasa, Melati akan menceritakan kepada mereka kisah hidupnya. Bukan untuk membuat mereka merasa sedih, tetapi untuk mengajarkan bahwa meskipun hidup terkadang penuh dengan cobaan, kekuatan untuk bangkit dan mencintai adalah yang terpenting. Melati akhirnya menemukan kedamaian yang ia cari selama ini, dan ia tahu bahwa dengan cinta yang tulus, tidak ada luka yang tidak bisa disembuhkan. Masa lalu mungkin tidak bisa diubah, tetapi ia tidak lagi takut menghadapi masa depan.